Audiens mungkin ada pertanyaan, silahkan dokter. Diperkenalkan kepada siapa pertanyaan. Terima kasih Dr. Besari. Kepada Dr. Nuryanto dan Dr. Abimanyu, terima kasih pada presentasinya. Saya lihat gambar-gambar dari Dr. Nuryanto sangat menarik. Kalau dari praktek sehari-hari dok, misalnya kalau kita melakukan pencucian vagina yang rutin, apakah bisa mengurangi yang tadi itu? Jadi arti kata pasien itu rajin kontrol dan kita rajin juga melakukan pencucian vagina. Kedua, pemakaian misalnya kan sering datangnya itu mungkin datang dari air cebok yang paling sering, karena kalau yang lain saya nggak tahu juga datangnya dari mana. Apakah kita menyarankan dengan pemakaian air matang untuk cebok sehari-hari itu juga akan mengurangi resiko yang seperti dokter ceritakan tadi. Untuk Dokter Abimanyu, betul dok, apakah dengan kita melihat pada urin analisa bahwa bakteri positif, leukosit esterase positif, baik positif 1 sampai lebih, sama sedimen leukositnya positif meningkat dari angka normal, apakah kita sudah bisa memberikan terapi ataukah harus menunggu dulu kultur baru diterapi? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi prinsip untuk pemberian pengobatan vulvovaginitis pada wanita itu adalah bagaimana kita mengembalikan lagi normal flora dari normal keasaman vagina itu. Memang secara keilmuan kita ini kadang-kadang terbentur pada kesediaan obat itu ya. Jadi kalau kita lihat dibandingkan kita teman-teman sejauh di pediatri, kalau anak itu ada gangguan apa itu GI tract itu obat pertama itu yang dikasihkan adalah itu apa kayak preparat lactobacilli itu yang mengembalikan. Nah, memang di sini kita kendalanya mengembalikan lagi keasaman vagina. Jadi memang biasanya kita secara klinisi itu biasanya yang mudah ya. Selain mungkin dengan salin ya, dengan salin mungkin bisa diterapkan atau dengan mengembalikan dengan kombinasi antara air cuka dan salin ya. Itu kira-kira kepekatannya mungkin kalau cuka biasa itu 25%, itu kita turunkan menjadi 8-10%. Jadi mungkin hanya 3-8% kepekatannya itu yang. Tapi di sini kadang-kadang orang-orang enggak suka itu keasaman, asam kok tambah asam gitu ya. Jadi itu cara yang paling murah. Kemudian banyak preparat-preparat topikal yang kandungannya lactobacillus, tapi kadang-kadang ya karena kebiasaan saja ya, kadang-kadang ya itu kesulitan untuk dipakai, dibeli itu ya. Jadi yang sering ya itu pakai salin atau pakai mengembalikan itu dengan cuka makan itu bisa. Tapi cuka makan kan 25% ya, itu dicampur dengan salin atau dengan mengembalikan. Ada banyak preparat yang dengan lactobacilli kandungannya itu ya, itu bisa dipakai. Selain preparatnya antibiotik yang sesuai, kemudian kebiasaan kesehatan reproduksi di sini, bagaimana menjaga alat genitalia ya, lingkungan ya, menjaga kebugaran, tidak boleh gemuk-gemuk supaya keputihannya tadi, vulvovaginitisnya tadi tidak berulang. Kalau bisa jangan sampai terjadi komplikasi. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin salah satunya adalah membalikan ke flora normal dengan berbagai cara tadi ya, Dokter Nuryanto. Dokter Bambang Abimanyu, silakan. Terima kasih, Dokter. Sama pertanyaannya saya waktu belajar. Karena selama ini di klinis sehari-hari memang kita jarang ya, kultur itu mungkin sesuatu yang harus di rumah sakit. Dan kalau tadi memang caranya
semua pasien screeningnya kultur semua. Memang agak repot ya. Jadi selama ini urinalisis itu ada bakteri dan tanda ada infeksi kita berikan antibiotik. Mungkin pemikirannya rekomendasi ini bahwa kita benar-benar membuktikan bahwa memang benar ada kuman di urinnya dengan kultur itu. Dan dengan kultur kita akan bisa sekaligus tahu kumannya apa dan antibiotik yang tepat apa gitu ya, resistensinya dan sebagainya. Enggak tahu nanti pemecahannya bagaimana. Kalau di lapangan kultur rasanya agak repot ya. Iya. Mungkin Prof Heri ada. Iya, Prof. Ya, silakan Prof Heri. Saya kira pertanyaannya bagus ya. Ini mungkin saya ada teman saya ini promosi. Kita belum buat policy. Ini masukan untuk kita ini. Jadi pemeriksaan ibu hamil walaupun itu low risk ya, cuma ada urinnya lengkap. Tapi Dokter Bambang tadi mempresentasikan memang harusnya itu direkomendate walaupun dia risiko rendah harus dilakukan kultur. Saya masih ingat waktu saya dulu sekolah di Kobe tahun 91, itu profesor saya itu setiap ibu hamil itu mereka lakukan inspekulovagina. Sebab yang dicari itu adalah kalau ibu hamil dengan adaptasi maternal, pembesaran uterus, itu reflux itu mudah sekali terjadi. Sehingga E. coli itu kita mudah paham, 70% itu menjadi penyebabnya. Nah, tetapi saya tahun lalu bersama-sama patologi klinik melakukan penelitian pada ibu hamil yang risiko rendah, tidak ada risiko tinggi. Kita ambil swabnya, kulturnya, yang mengherankan itu 9% keluar GBS. Waduh. Jadi nanti mungkin promosi kita buat ini ya, mungkin ibu hamil ini harus dikultur tapi kendalanya ya. Terus terang aja kultur itu bisa lama loh selesainya. Ya, bisa 6-7 hari. Harusnya itu teman-teman saya yang lebih baik kultur itu diserahkan ke mikrobiologi klinik, bukan patologi klinik. Tapi mumpung beliau tidak ada di sini. Karena hari pertama itu gram positif negatif sudah terungkap. Kemudian baru hari kedua, ketiga. Nah, ini sekarang tergantung dari tadi Dr. Bambang ngambilnya dari mid portion ya. Jadi dari ya clean itu. Itu juga tergantung dari jumlah bakterinya yang ada di dalam. Kalau umpamanya sedikit atau banyak, dia tidak akan berkembang di kultur tuh. Apakah bisa kita dengan akurat kalau negatif tuh tidak ada bakteri itu ya itu. Nah, sehingga pertanyaannya itu selama ini menunggu terus berkembang, antibiotik apa yang diberikan? Tadi presentasi Anda itu ada yang kalau saya setuju dengan empiris. Sepertinya antibiotik yang lama nitrofurantoin atau keluarganya erythromycin itu lebih bisa diterima pasien sambil menunggu yang definitif dari kultur. Mungkin itu. Tapi masukannya nanti kita pikirkan ya bisa PNPK juga nanti itu. Hanya kan PNPK itu kalau sudah sampai ke atas tidak akan turun ke bawah karena lama sekali itu turun ke bawahnya. Itu risiko biaya juga yang tinggi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Prof Heri. Saya rasa masih banyak pertanyaan yang ada di kepala kita, namun waktu yang membatasi kita. Untuk itu kami sedikit simpulkan di sini. Jadi dari pembicara pertama, ekosistem dalam vagina itu penting dan kejadian yang paling sering disebabkan oleh bakterial vaginosis, trichomoniasis, candidiasis dan Streptococcus group B. Di mana beberapa gejalanya satu dan yang lainnya akan berbeda, di mana bakterial vaginosis lebih banyak terjadi suatu rasa yang terbakar. Trichomoniasis adalah seperti bau busuk dan warna yang kekuningan. Candidiasis ada gambaran seperti discharge GC. Sementara dari pembicara kedua, infeksi yang jauh dari periodontitis itu melalui mekanisme inflamasi dan meningkatkan prostaglandin. Dan bakteri asimptomatis juga penting karena memberikan komplikasi yang cukup besar apabila terjadi suatu pielonefritis.
Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dari sesi ini. Tepuk tangan kepada kedua pembicara kali ini. Dan terima kasih, saya memberikan apresiasi pada teman-teman sejawat yang masih duduk di dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Kami kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.